Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hizra Dumbela dari kelas A Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas biostatistika. Nah, yang pertama, uraikan beberapa komponen yang terdapat dalam suatu tabel. Jawabannya yaitu komponen yang terdapat pada suatu tabel ada dua, yakni field name dan record. Field name merupakan sebuah atribut yang terdapat pada sebuah tabel yang akan melakukan penempatan dari bagian kolom. Sementara untuk record, yaitu isi yang terdapat pada field maupun pada atribut yang dimana akan saling memiliki sebuah hubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk melakukan penempatan dari bagian baris. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi, tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dan dapat dibuat daftar kontingensi dengan berukuran B kali K, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Yang ketiga, tentukan jenis tabel yang paling baik untuk menyajikan banyaknya kejadian dalam suatu peristiwa. Jawabannya yaitu tabel frekuensi, di mana tabel ini membuat banyaknya kejadian pada suatu peristiwa. Yang keempat, diagram manakah yang paling baik digunakan untuk menyajikan data berupa kategori atau atribut dan mengapa? Jawabannya diagram batang, karena penyajian data dalam bentuk gambar batang untuk setiap objek yang diwakilinya, di mana diagram ini sangat cocok untuk data dengan variabelnya berupa kategori atau atribut yang terdiri dari sumbu datar dan sumbu tegak yang terbagi menjadi beberapa skala, dan diagram batang terbentuk akibat perpotongan sumbu datar dan sumbu tegak. Yang kelima, penyajian data yang berkesinambungan sebaiknya disajikan dalam bentuk diagram apa, dan jelaskan. Nah, untuk jawabannya yaitu diagram garis, karena diagram ini sangat cocok untuk digunakan dalam memvisualkan data yang berkesinambungan, misalnya produksi barang pada setiap tahun. Yang keenam, jelaskan beberapa keuntungan dan kelemahan penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, jawabannya yang pertama yaitu grafik batang, di mana grafik batang ini memiliki kelebihan berupa mudah dalam bidang statistik. Sementara kekurangan dari grafik batang sendiri yaitu diagram batang biasanya hanya menampilkan nilai total atau nilai rata-rata dan tidak menampilkan datum. Yang kedua ada grafik garis, di mana grafik ini memiliki kelebihan yaitu melalui diagram garis kita mengetahui secara langsung perkembangan data dari pola yang tergambar. Sementara untuk kekurangannya sendiri yaitu hanya digunakan untuk data yang bersifat kontinu. Yang ketiga ada grafik lingkaran. Nah, kelebihan dari grafik lingkaran yaitu menghemat spasi, karena diagram lingkaran tidak memerlukan banyak tempat. Selanjutnya, kekurangan dari grafik lingkaran. Kekurangannya yaitu diagram lingkaran tidak dapat memperlihatkan ukuran data atau frekuensi masing-masing data. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 7 yaitu buatlah uraian tentang data yang disajikan dalam diagram pada gambar 3.7. Nah, jawabannya yang pertama, pada kota urban jarak dari rumah ke sekolah dasar adalah 0,33 km. Kemudian pada kota rura jarak dari rumah ke sekolah dasar yaitu 0,77 km. Yang kedua, pada kota urban jarak dari rumah menuju SMTP yakni 0,56 km, dan pada kota rura jarak dari rumah menuju SMTP yakni 5,07 km. Yang ketiga, pada kota urban jarak dari rumah menuju SMTA yakni 1,47 km, dan pada kota rura jarak dari rumah menuju SMTA yaitu 11,89 km. Selanjutnya, pada kota urban jarak dari rumah menuju taman hiburan yakni dengan 10,10 km. Kemudian pada kota rura jarak dari rumah menuju taman hiburan bisa ditempuh dengan 24,93 km.
Nah, selanjutnya pada kota urban, jarak dari rumah menuju bioskop yaitu memerlukan jarak sampai dengan 2,48 km. Untuk kota rural, jaraknya dari rumah menuju bioskop itu 5,26 km. Dan yang terakhir pada kota urban, jarak dari rumah menuju pasar yakni 1,04 km, dan pada kota rural jarak rumah menuju pasar yaitu 5,26 km. Untuk nomor 8 yaitu apa akibat terhadap kesimpulan yang diambil dari diagram garis jika pembagi skalanya terlalu lebar atau terlalu sempit. Nah, untuk jawabannya, akibatnya kesimpulan yang didapat tidak lebih atau kurang mencerminkan kasus yang terjadi dan dapat terjadi penyimpangan yang dapat menyebabkan suatu masalah yang baru, di mana data yang ditampilkan oleh diagram garis, jika pembagian skalanya terlalu lebar atau terlalu sempit, data yang ditampilkan perbedaannya biasa tidak terlihat. Data. Yang kesembilan, bagaimanakah teknik membedakan besaran nilai setiap data dalam menyusun piktogram? Nah, jawabannya itu sebelumnya kita harus tahu pengertian diagram lambang dulu atau piktogram. Di mana piktogram ini adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Nah, gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan, di mana apabila data mengenai hal-hal yang menarik dan dapat dilukiskan dalam gambar-gambar, maka diagram gambar dapat dibuat. Misalnya, penduduk dilambangkan dengan gambar uang, kendaraan dilukiskan dengan gambar mobil atau sepeda motor, dan lain sebagainya. Nah, penyajian data dalam bentuk piktogram lebih mudah dalam menjumlahkan karena setiap gambar telah mewakili jumlah tertentu. Selain itu, penyajian data dalam bentuk piktogram juga lebih menarik. Adapun langkah-langkah dalam membuat diagram gambar yaitu yang pertama, kita dapat menentukan gambar berdasarkan data atau persoalan yang akan kita sajikan. Yang kedua, kita membuat tabel sesuai kebutuhan data yang akan kita sajikan. Nah, setelah kita membuat tabel, kita bisa memasukkan data nilai atau nama atau jumlah dan gambar pada kolom yang sesuai. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan keterangan di bawah tabel terkait gambar yang mewakili jumlah data. Itu buatlah diagram dari data yang terdapat pada tabel 3.2. Nah, bisa teman-teman lihat gambar di samping, ya ini merupakan diagram data tabel titik 2 yang terdiri dari nilai, jumlah mahasiswa, XI, TB tepi bawah, TA tepi atas.